Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam jumpa lagi dalam Inspirasi Rohani edisi hari ini, Jumat 19 Agustus 2022, Pekan Biasa ke-20. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Matius bab 22 ayat 34 sampai dengan 40. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mengasihi dan dikasihi merupakan salah satu kebutuhan dasar setiap pribadi manusia, atau juga lebih luasnya setiap makhluk hidup. Dalam levelnya masing-masing, setiap makhluk hidup mempunyai dimensi itu. Pada diri manusia, mengasihi dan dikasihi adalah nilai luhur yang universal yang didasari dengan kesadaran diri untuk bertindak dan merasakan. Tanpa nilai itu, manusia akan menjadi kering, cenderung brutal, dan antisosial. Demikian juga dengan tanaman atau binatang. Jika mereka dirawat dengan penuh kasih, mereka akan tumbuh dan berkembang dengan baik. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, melalui kisah Injil hari ini, Yesus hendak menegaskan bahwa mengasihi merupakan rangkuman seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Peraturan harus ini dan itu, tidak boleh ini dan itu, dan lain sebagainya dirangkum secara padat dengan perintah mengasihi. Kasih itulah yang seharusnya menjadi kesadaran manusia yang bisa berpikir dan merasakan. Ada begitu banyak ungkapan kasih, juga pengertian yang sangat beraneka ragam. Namun yang jelas, perintah kasih ini ditunjukkan bagi siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Mengasihi berarti menjadikan hidup ini menjadi lebih berharga dan bernilai, karena memandang orang lain juga sebagai pribadi yang berharga, serta mampu melihat dan merasakan lingkungan sekitar sebagai bagian dari dirinya. Hanya karena kasih, orang berani dan mampu jongkok sebentar untuk mengambil sampah plastik yang dia lihat di jalanan, memindahkannya ke tempat yang seharusnya. Sebab tanpa itu, sampah plastik yang menampakkan diri tidak akan pernah terlihat dan akan terus tinggal di tempatnya. Belajar terus-menerus untuk mengasihi merupakan panggilan kita semua. Membenci tidak perlu belajar dan tidak memakan waktu yang cukup rumit untuk berproses. Namun mengasihi memerlukan proses yang panjang, berkelanjutan, dan sikap hati yang jelas. Maka perintah mengasihi senantiasa aktual bagi siapa saja dan kapan saja. Mengasihi tidak memandang warna apapun, tidak memandang kekayaan apapun,
tidak memandang jabatan apapun. Sudah seharusnya mengasihi itu membebaskan. Kasih itu menuntut pengorbanan. Bahkan terkadang mengasihi itu justru membuat sakit. Namun berkorban karena kasih yang tulus akan mendatangkan keselamatan, tidak berhenti pada rasa sakit. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mengasihi sesama menyangkut tindakan. Seringkali kita berhenti di hati atau jiwa atau akal budi saja. Dengan kata lain, berhenti pada merasa dan tahu. Apakah tangan dan kaki dengan sepenuh kekuatan kita telah kita gerakkan untuk bertindak dan mewujudkan kasih? Inilah saatnya kita hening sejenak melihat dalam diri kita masing-masing bagaimana kita mengasihi Allah dan sesama saat ini. Semoga hidup kita senantiasa menjadi cerminan kasih Allah itu sendiri. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, dalam mengarungi perjalanan hidup kami, tak jarang kami merasakan tulang-tulang kami menjadi kering dan harapan kami menjadi lenyap. Engkaulah harapan kami satu-satunya. Ya Allah, jangan membiarkan kami jatuh binasa. Semoga hari ini membawa berkat bagi kami dan kami pun dapat membagikannya bagi sesama di sekitar kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin.